dari sana nanti satuan C, konstanta dampingnya itu nanti otomatis Newton second per meter ya, karena kecepatannya kan meter per second. Ini negatif untuk menunjukkan dia arahnya berlawanan relatif terhadap pergerakan massa. Nah, ini adalah free body diagramnya, arah-arah gayanya. Kalau massa bergerak ke arah sumbu X positif, menjauh gitu ya ke bawah, maka gaya pegas dan gaya damper akan memberikan perlawanan. Memberikan perlawanan artinya bisa kita tulis dengan hukum Newton, sigma F sama dengan F. Sigma F-nya atau resultan gaya yang bekerja pada sistem kita kan cuma ini. Minus Kx dan minus Cx dot. Dan itu akan sama dengan MA atau laju perubahan momentum kan yang ini kalau Anda masih ingat. Nah, jadi kalau disusun ulang biar lebih manis bentuknya, lebih merepresentasikan persamaan diferensial yang biasa Anda hadapi, ini kita susun di sebelah kiri semua, nanti sebelah kanannya 0. Dan ini menunjukkan dia homogen ya, artinya tidak ada gaya pemaksa yang bekerja pada sistem kita. Jadi tidak ada gaya luar, gaya pemaksa itu tidak ada, tidak bekerja di sini, belum gitu ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial order 2. Kalau kemarin pas M dan K saja yang eksis, persamaannya ini. Nah, sekarang kita cuman ketambahan satu suku. Nah, ketambahan satu suku ini sudah cukup sebenarnya membuat beberapa kepala itu pening kalau mengikuti matematikanya bagi yang tidak senang atau bagi yang sudah anti duluan. Tapi bagi yang menikmati, ini sangat menarik gitu ya. Nanti saya akan berusaha menunjukkan seberapa menariknya peran dari C ini di semua perhitungan-perhitungan yang melibatkan atau yang terkait dengan kasus-kasus getaran. Nah, sekarang ini persamaan tadi saya tulis lagi, solusinya seperti apa? Kalau Anda mau shortcut itu bisa sebenarnya, Anda tinggal membuat persamaan karakteristik kan, dengan mengganti semua ordernya itu menjadi pangkat kan, M lambda kuadrat atau MS kuadrat plus CS plus K. K sama dengan 0. Tapi step normalnya kan kita memisalkan ada sebuah fungsi X sebagai fungsi T, di mana dia adalah C, E pangkat S, T, C dan S itu adalah konstanta yang nanti kita akan hitung. Ini saya substitusi ke sini, turunkan sekali, ke sini turunkan 2 kali, maka saya akan berakhir dengan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Dan tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai S-nya atau eigenvalue-nya. Dan dengan rumus ABC, kita bisa mencari, kan ini kan sebenarnya rumus ABC biasa, persamaan kuadrat biasa maksud saya, Anda bisa mencari akar-akarnya yang merupakan nilai dari S1 dan 2 nanti. Dan dia akan diberikan oleh minus C plus minus akar C kuadrat minus 4M kali K dibagi 2M ini ya, nilai M-nya di sini. Nah, ini bisa ditulis menjadi lebih, ini di breakdown ya, artinya dipecah-pecah, karena nanti ada tujuannya, ini dipecah. Jadi minus C per 2M di satu suku, terus ini juga C per 2M dikuadratkan di sini ya, tapi M-nya 2M-nya dimasukkan ke dalam tanda akar ya. Terus K per M-nya juga di sini, karena ini kan dibagi sebenarnya. Nah, ini nanti Anda akan dapatkan rumus seperti ini. Tujuannya adalah nanti untuk memudahkan kita menulis nilai S-nya ini. Kalau ini kan ada 3 suku, masing-masing mengandung dan M dan K dan M gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini, berarti akan ada 2 solusi kan, X1 yang mengadopsi nilai S1 dan X2 yang mengadopsi nilai S2. Jadi solusi umumnya atau general solutionnya tinggal kita jumlahkan saja 2 solusi ini. Ini berlaku di persamaan diferensial ya, Anda sudah belajar ini di matematika 2. Nah, sekarang S1, S2 sudah kita ketahui nilainya ini. Memang sedikit agak ribet nulis persamaan yang panjang. Ini Anda tulis seperti apa adanya. Ini S yang positif ya. Terus ini S yang negatif. Dan semua dikalikan dengan T karena dia adalah fungsi T. Di sini sedikit bukan koreksi sebenarnya. Di buku RAW itu ini harusnya kurungnya itu sama besarnya di sini. Di fungsi T. Nah, ini sebenarnya sudah selesai kita karena kita sudah akan mendapatkan respon berapapun nilai C yang kita punyai pada sistem kita, berapapun nilai K, MCK ya saya biasanya nyebutnya, kita sudah mendapatkan respon untuk sistem yang teredam. Tapi dari sini kita sebenarnya masih agak
apa ya, meraba-raba ini seperti apa sih bentuknya, gitu kan, kalau ini digambar kan rupanya. Karena anak teknik seperti saya selalu sebutkan, biasanya lihat matematika itu bukannya males gitu kan, nggak terlalu menarik gitu kan. Biasanya kita kalau lihat grafiknya, nah ini grafiknya kita bisa melihat, oh ini bentuknya seperti ini ternyata pergerakannya atau responnya, sehingga dari sana kita akan dituntun dengan dua istilah ini. Pertama nanti dikenalkan critical damping constant. Jadi ini saya ulangi lagi ya kuliah yang kemarin untuk praktikum biar lebih jelas. Jadi ini akan menyita mungkin 20 menit, setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, nanti ada critical damping constant, C gitu ya, dan damping ratio yang simbolnya zeta yang nanti Anda cari di praktikum. Ini juga untuk memperdalam lagi bagi yang kemarin penjelasan praktikumnya banyak yang terlewatkan. Nah, sehingga S-nya, kalau tadi ada dua ya, tetap saya tulis lagi, biar satu layar. Nah, sekarang ada yang disebut dengan critical damping constant. Apa yang dimaksud dengan critical damping constant? Critical damping constant nilai C yang membuat radikal itu artinya ruas yang ini ya, ruas yang di dalam kurung ini, ruas yang di dalam tanda akar maksudnya, itu sama dengan nol. Nah, kalau ini sama dengan kan nol, maka nilai C yang membuat ini sama dengan nol itu disebut dengan critical damping. Sehingga dari sini critical dampingnya bisa di breakdown kan. CC berarti ini KM, K per M akar ya, kali 2M. Dan itu nanti akan sama dengan 2M kali omega. Jadi nanti saya kasih clue aja, karena nanti di kuis yang nanti harus Anda kerjakan 8.30 sampai 9.30 itu ada, Anda cuma diminta menghitung critical damping, padahal di sana sudah disebut harga K dan M. Tinggal dikalikan massa dan Anda cari frekuensi alami, Anda ketemu bahwa itulah nanti yang disebut dengan critical damping. Nah, critical damping itu nanti responnya seperti apa? Nah, nanti kita belajar. Kita akan lihat. Ini ya, tolong diingat, CC sama dengan 2M kali omega N atau 2 akar KM ya, ini keluarga mahasiswa biasa, 2 KM gitu ya, dengan solidarity-nya. Nah, sekarang yang kedua, parameter kedua yang kita kenalkan di sini adalah damping rasio. Damping rasio, nah namanya rasio berarti dia adalah perbandingan. Nah, disebut dengan damping rasio atau zeta, dan ini sering disebut dengan damping koefisien. Itu adalah rasio antara damping constant yang dimiliki oleh sistem dibagi dengan critical damping yang tadi ada di atasnya. Nah, dengan mengenalkan damping ratio, maka rumus F12 ini untuk nilai eigenvalues-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti berikut ini, dengan cara saya mempunyai C per 2M kan. Nah, C per 2M itu saya manipulasi dengan mengalihkannya dengan CC per CC kan. Tapi saya sedikit geser posisinya. C per 2M kan di sini. CC-nya di sini kan. Ini kan 1 sebenarnya C per CC. Nah, kita sudah tahu C per CC itu adalah damping rasio. Terus tolong diperhatikan, CC per 2M, CC per 2M, CC per 2M ini sama dengan omega N. Nah, sehingga suku yang C per 2M ini Anda bisa ganti dengan zeta omega N. Sehingga rumus yang ribet di atas ini bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Jadi nilai S-nya nanti adalah minus zeta, which is this one, plus minus akar zeta kuadrat minus 1. Kenapa 1? Karena semua omega N itu saya ekstrak dari tanda kurung ini. Ini kan semuanya mengandung omega N sebenarnya. Zeta omega N plus minus ini ada zeta omega N kuadrat kan, tapi terus saya keluarkan semua. Nah, dari sini kita bisa menulis persamaannya dengan relatif lebih simple dengan mengganti S yang tadi terdiri dari 3 suku dengan 3 variabel MCK di sini, nah cuma menjadi zeta dan frekuensi saja. Zeta dan ini plus, ini minus, masih sama ya. Dan ini dua konstanta yang nanti akan dicari dari initial condition yang pasti akan diberikan pada saat kita mempunyai permasalahan sekarang. Nah, 3 kasus untuk getaran teredam yang kemarin saya jelaskan untuk yang nanti kita pelajari pada saat praktikum, dan 2-nya nanti saya jelaskan hari ini. Nah, case yang pertama itu yang disebut dengan teredam ringan, under dam biasanya istilahnya, atau ada buku yang disebutnya lightly dam, jadi teredam ringan. Ringan itu dalam arti bahwa nilai damping rasionya itu kurang dari 1, atau C-nya kurang dari CC.
Atau kalau mau disebut C per 2M-nya kurang dari omega N. Bisa saja, ini kan sama semua, ini kan satu rumusan. Nah, paling gampang lihat kalau zeta kurang dari 1, karena nilai ini yang nanti Anda cari di praktikum, maka dari rumus tadi, harga S-nya ada bagian, kan kalau saya lihat kan tadi kan ini ada zeta kuadrat minus 1 kan, nah kalau itu kurang dari 1, maka ini akan menjadi negatif. Akar ini akan menjadi negatif, dan karena ini negatif berarti kita otomatis sudah tahu bahwa kita akan berurusan dengan akar kompleks kan, bilangan kompleks. Jadi nanti akan menjadi minus zeta plus I 1 minus zeta kuadrat kali omega N, semua dikalikan omega ya. Jadi ingat kurungnya tuh di sini ya. S2-nya sama, dia cuman bagian yang negatif. Nah, kalau ini ya sudah dimasukkan ke rumusan, kita mendapatkan respon untuk sistem yang teredam ringan atau underdamped. Kalau perhatikan ini, C1, C2 masih tetap ada, dan ini bisa ditulis menjadi lebih sederhana. Ini sebenarnya nanti memberikan pemahaman penting ya, tolong diperhatikan. Di sini ada bagian yang bisa saya ekstrak keluar. E pangkat omega NT, ini ya. Terus ini saya bisa tarik keluar, karena kan semua dikalikan omega NT ya. Terus semua dikalikan dengan minus zeta. Jadi ini saya tarik keluar E pangkat minus zeta omega NT-nya di sini. Kalikan ya. Terus saya kalikan dengan C yang saya juga kalikan dengan ini. Ya. Jadi ini kita keluarkan. Ini cuma untuk memberikan bayangan ke Anda. Kalau kemarin Anda masih ingat getaran tak teredam, oke ya, getaran tak teredam, bedanya apa? Bedanya bahwa ini tuh sama dengan 0 kemarin kan. Kalau getaran tak teredam, zeta kan tadi saya ulangi C per CC. Kalau C-nya tidak ada, maka yang dalam kurung akar ini kan nilainya satu, CC 1E kali I omega NT plus kali I akar minus omega NT, dan itu kan menjadi cos dan sinus kan. Ini sama persis, cuma di sini Anda katakan bahwa ada nilai damping di sini. Nah, ini nanti bisa dirubah menjadi sederhana. Tapi yang lalu Anda perhatikan di sini ada satu lagi fungsi. Kalau saya pribadi biasanya mengistilahkannya dengan frekuensi monoroll ya. Karena gerakan dari sistem Anda itu nanti akan dibatasi oleh ini. Batas ambil keluarnya dibatasi oleh apa ini. Karena ada eksponensial, tentu ada nilai initial condition nanti ya. Tapi seberapa curam dia turun, seberapa curam dia akan itu istilahnya prediksi ambil juga dikontrol oleh dasarnya minus omega NT. Kalau ini gambar, Anda masih ingat kan minus itu kan. Misalnya kalau 1 di dalamnya berarti kan mulai dari sini kan. Kalau di depannya ini 1 E pangkat. Kalau 0 kan nilainya 1 pasti kan. Ini akan naik terus. Kalau ini positif, kalau minus dia akan turun seperti ini. Ini kan fungsi eksponensial ya. Minus nanti menunjukkan bahwa dia akan kompres ke bawah, mengalami eksponensial decay. Nah, sekarang bisa sebutkan tadi, ini bisa Anda gabungkan, kalau Anda masih ingat yang identitas trigonometri, E pangkat minus E pangkat I omega NT atau alpha T kan bisa diberitahu menjadi cos dan sinus, karena ini sudah digabungkan seperti ini. Nanti C1, C2 dijumlahkan, C1, C2 dikurangkan, Anda mendapatkan fungsi ini. Itu kalau dilanjutkan akan menjadi ini. Nah ya, dan ini simbol ini nanti 1 minus zeta kuadrat dalam akar dikalikan omega n itu nanti kita kenal dengan istilah omega d. Tapi sebelum ke sana, kali saya ulangi, saya biasanya berhenti di sini kalau menjelaskan di kelas ya. Karena saya tulis biasanya di papan. Tapi kalau Anda lebih senang menampilkan dalam format yang lebih simpel dengan menggunakan sudut fase, seperti yang kita pelajari minggu kemarin, Anda bisa mengubahnya ini menjadi X kali sinus atau X kali cos, asal ininya tidak terbalik. Ini sedikit tricky kalau seperti saya ulangi, Anda salah membuat sudut fasenya mana yang di mana, C2 per C1 atau C1 per C2 yang di atas tangan kan.
Tapi tidak masalah, bagi yang sudah terbiasa bisa melihat salah satu dari tiga ini. Ini adalah bentuk persamaan yang persis sama. Terus kalau saya mempunyai tiga, yang ini sebenarnya merepresentasikan satu gerakan, berarti saya mempunyai C1 aksen dan C2 aksen. Atau saya mempunyai X0 dan sudut fase 0, atau saya mempunyai X dan sudut fase. Dan ini semuanya diberikan oleh initial condition. Jadi kalau initial conditionnya seperti biasa, pada saat T0 saya sebut simpangan awal, pada saat T0 kecepatannya saya sebut kecepatan awal, maka nilai C1, C2 aksen yang paling atas ya yang dicari, itu sama dengan ini. C1 hampir sama dengan yang sebelumnya, akan sama dengan simpangan awal, atau A1 ya kalau kita belajar yang putaran tak teredam. Nah, C2-nya tolong diperhatikan. Kalau Anda masih ingat kemarin, A2 itu dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi kan? Ya kan? Karena di sistem tak teredam kan dampingnya itu tidak ada. Kalau ini tidak ada, kan dia cuma dari X 0 dot dibagi omega n. Jadi cuma tambahan ruas ini saja. Nah, dari sana kita bisa menulis menjadi untuk akhir seperti itu persamaannya. Oke, nah sekarang kalau saya plot, saya plot ya. Ini yang saya sebut tadi fungsi pengontrol ya, karena dia akan mengontrol seberapa jauh osilasi dari gerakan. Ini kan menunjukkan osilasi ya. Kalau diperhatikan ini adalah sin dan cos. Kalau Anda gambar kan dia mesti berosilasi. Berosilasi penjumlahan dua cos, atau Anda jadikan cos saja atau sin saja akan sama asal Anda mencari koefisiennya konstantanya benar ya. Ini akan menjadi seperti ini. Ini yang mengontrol batas atas dan batas bawahnya. Oke. Gerakan Anda, sistem Anda akan dikonstrain atau dibatasi di kurva ini saja. Sehingga ini E pangkat minus zeta omega n T. Nah, tolong perhatikan ini periode getaran teredam. TD ya, sama dengan 2Pi bagi omega D. Atau kalau mau dijadikan FD ya sudah omega D dibagi 2Pi dibalik. Ini adalah simpangan pada saat T1 misalnya di sini. Simpangan pada set T2 tentu kita menghitungnya satu siklus ya, karena dia dalam satu periode. Nah, saran saya nanti pada saat Anda mengolah data praktikum, yang nanti akan sedikit dipandu, ada hintnya di quiz habis ini, itu nanti akan diarahkan Anda tuh mengambil datanya tuh di puncak ini. Dan di puncak ini, karena itu lebih gampang di marker ya, diberi tanda oleh kursor atau di Excel atau di MATLAB ya. Anda bisa menilai peak value-nya, jadi sekuennya, seri peak value berikutnya, nanti periodenya mesti akan sama. Jadi ini adalah representasi dari persamaan yang ini, aplikasi. Ini kalau di buku ini persamaan 272. Nah, sekarang ini yang tadi saya sebutkan, 1 minus zeta kuadrat omega n itu biasanya dikenal dengan istilah frekuensi getaran teredam. Jadi kalau kemarin ini, anggap kalau ini tidak ada ya, yang satu misalnya, ini tidak ada kan menjadi X0 cos omega nt saja kan, ini tidak ada misalnya, ini tidak ada, tapi X dot 0 omega n sinus omega nt. Nah kalau ada, nah ini otomatis dia akan menjadi frekuensi getaran teredam. 1 minus zeta kuadrat omega n. Frekuensi of damp vibration ya, jadi frekuensi getaran teredam. Nah, nanti tolong dipahami, pada saat kita melakukan eksperimen di lapangan, di industri, di pabrik, di tempat kerja, ataupun di lab, kalau Anda mengukur, maka yang Anda dapatkan adalah respon mostly gitu ya, hampir selalu adalah getaran teredam. Sehingga frekuensi yang terukur sebenarnya pada saat Anda membaca data itu adalah frekuensi getaran teredam, bukan frekuensi alami saja. Jadi nanti frekuensi alami, ada yang mengistilahkan frekuensi alami pure gitu ya, benar-benar murni tanpa adanya C, dan dia adalah akar K per M saja, itu omega N. Tapi begitu real case, kasus yang Anda ukur, Anda akan mendapatkan omega D. Meskipun nanti kita bisa mencari omega N-nya kalau kita tahu setanya ini kan. Jadi di sini nanti yang Anda ukur, ini sini frekuensi alami, tapi getaran teredam. Disebut frekuensi alami murni gitu ya, dan frekuensi alami getaran teredam.
Di beberapa buku ini ditambahkan frekuensi alami dari getaran teredam. Karena dia secara alami ada di sistem. Oke, nah kalau persamaan ini sedikit kita manipulasi, kita otak-atik gitu ya. Omega D-nya saya bagi dengan omega N. Boleh kan? Dia akan menjadi seperti ini. Ini omega D dibagi omega N ya. Berarti kan dia akan sama dengan 1 minus zeta kuadrat kan. Oke. Kalau ini saya kuadratkan semua, kalau ini saya kuadratkan, Anda akan mendapatkan persamaan lingkaran kan. Yang besarnya jari-jarinya 1, omega D per omega N, dan ini adalah zeta. Jadi ada hubungan khusus sebenarnya bahwa akan membentuk lingkaran. Karena ini kalau ditulis ulang, omega D kuadrat per omega N kuadrat sama dengan 1 minus zeta kuadrat. Sehingga kalau disusun ulang, omega D kuadrat plus omega N per omega N kuadrat plus zeta kuadrat sama dengan 1. Kalau digambarkan ini ya. Kalau masih ingat matematika kan rumusan lingkaran ini. Oke, kita skip. Next. Nah ini yang kita lanjut dari penjelasan praktikum kemarin yang disebut dengan critically damped. Oke, sebelum masuk ke critically damped, saya bisa sampaikan bahwa hampir sebagian besar sistem yang ada di dunia, di alam ini mempunyai sistem yang underdamped secara alami ya, kecuali kita mendesainnya khusus. Karena sistem yang underdamped itu biasanya begitu dapat goncangan, nanti dia akan berhenti setelah sekian lama dan dia mengalami osilasi. Nah, kasus yang kedua disebut dengan critically damped, sistem yang teredam kritis. Jadi ada sebut dengan critical damping kan. Nah ini berarti C-nya itu sama dengan CC. Atau lebih gampang kalau kita ingat, teredam kritis artinya damping rasionya 1. Itu saja yang perlu Anda ingat ya. Damping rasionya 1. Nah, apa yang terjadi dengan persamaan dari tadi, akar karakteristik? Kalau Anda masukkan damping rasionya 1, Anda akan mendapatkan akar real kan. S1 dan S2-nya itu nanti akan sama. Dan besarnya tentu akan sama, saya ya, sedikit. Nah, kan ini kan S1, S2-nya. Kalau ini sama dengan 1, kan, maka Anda akan mendapatkan S1, S2-nya real dan sama. Jadi kalau Anda masukkan, di sini ya, Anda akan dapatkan misalnya ini. Saya kehilangan tampilan paling. Nah, ini ada yang nggak keluar ya. Tolong tunggu sebentar. Oke, critically damped ya. Kalau saya tanya sama dengan 1, ya, masukkan, Anda akan mendapatkan damping rasionya sama dengan S-nya ya, S12-nya sama dengan omega N. DC. Nah, kalau ini dimasukkan, berarti kan Anda akan mendapatkan persamaan solusi dengan S1, S2-nya sama dengan omega N. Tidak ada bagian kompleks di sini ya. Ada bagian kompleks di sini. Nah, Anda akan mendapatkan fungsi seperti ini. Kalau akarnya real dan sama, Anda kan mempunyai dua konstanta ya, C1, tapi C2-nya juga dikalikan dengan T ya. C2-nya dikalikan dengan T. Nah, dari sana Anda akan bisa mencari C1, C2-nya sama dari initial condition ya. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan dengan gampang ya. Simpangan awal adalah simpangan pada saat T0. Kalau ini dimasukkan, Anda dapat C1 sama dengan X0. Kecepatan awal kita sebut X.0, kalau kita masukkan kita akan dapatkan C2, sehingga fungsi kita akan menjadi seperti ini. Ini respon kalau dia critically damped. Perhatikan ya, minus. Anda sudah bisa membayangkan sebenarnya bahwa tanpa adanya kompleks notasi berarti ini adalah
persamaan yang sama sekali tidak mengalami osilasi. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, kalau tidak mengalami osilasi kenapa dimasukkan ke pembahasan getaran kan? Padahal definisi getaran kan sebenarnya gerakan bolak-balik. Nah, itulah istimewanya. Di getaran kita tidak cuma dealing dengan yang berosilasi, yang tidak berosilasi pun, selama dia memenuhi kaidah-kaidah bahwa ada massa di sana, ada kekakuan dan ada damping, ternyata kan kita bisa, karena ini nanti manfaatnya kalau kita mendesain sesuatu, kita bisa membuat sesuatu itu biar kalau mengalami goncangan di persimpangan awal, dia tidak akan berosilasi, tapi akan segera kembali ke posisi semula, karena nanti kalau diplot dia akan menjadi fungsi yang tidak berosilasi sama sekali. Nah, kasus yang ketiga yang disebut dengan overdam atau teredam berat. Nah, bedanya cuma nilai ininya lebih besar dari 1. Pertama, underdam kurang dari 1, critically dam sama dengan 1, kalau overdam lebih besar dari 1. Konsekuensinya apa? Kita ini aja yang akan S1-nya. S1-nya akan menjadi minus ini, plus ini untuk ini lebih kecil dari 0, dan ada 2 nilainya, kan? Itu yang Anda harus perhatikan. Di persamaan diferensial, Anda kan kalau mencari akar karakteristik, kan Anda juga akan mempunyai 3 kemungkinan. Akarnya real berbeda, which is this one. Atau akarnya real sama yang tadi, yang critically dam, atau akarnya kompleks kan. Kalau kompleks akan Anda dapatkan osilasi, karena ada sin dan cos yang muncul di sana. Tapi itu akarnya real, entah itu berbeda atau sama, nah, Anda akan dapatkan kasus yang kalau yang sama tadi adalah critically dam, kalau yang berbeda seperti ini kan berbeda dengan faktor plus dan minus ini kan, maka Anda mempunyai respon yang tinggal ditulis saja seperti rumus awal. Ini S1, ini S2. Sama C1, C2 dari initial condition gitu ya, nothing to worry ini ya, ini tinggal dimasukkan saja. Dari sini Anda akan bisa mencari solusinya. Nah, ini yang kesimpulan dari 3 jenis getaran yang kita miliki. 4 sebenarnya ya, dengan kalau kita memasukkan lagi getaran yang tak teredam. Nah, di sini dimasukkan. Tolong kita perhatikan pelan-pelan. Kalau ada simpangan awal gitu ya, terus ini sistem mengalami osilasi, yang pertama ini adalah getaran tak teredam. Artinya dia tidak mempunyai damping kan, clear kan, dari dia akan mempunyai amplitudo yang konstan seiring waktu. Nah, yang pertama tadi adalah underdam, jadi nilai damping kecil gitu kan, kurang dari 1. Kalau digambar bisa kan tadi dia akan mengalami simpangan berosilasi, tapi seiring waktu amplitudonya akan mengecil karena dia dikontrol oleh P pangkat minus tadi kan, minus zeta omega nt. Nanti di kendali tolong ditanyakan, kalau pangkatnya, kalau ini kan sistem yang konstan ya, stabil kan, ini yang akan mengalami decay. Tapi kalau misalnya P-nya itu pangkat positif, Anda bisa mendapatkan kurva yang kebalikan dari yang ini kan, dari kecil di sini nanti akan tereksagerasi naik terus, teramplifikasi gitu kan. Anda mungkin sudah tahu konvergen dan divergen ya di sana. Nah, sekarang kasus yang critically dam, Anda lihat ini kurvanya. Ini kurvanya menarik. Iya. Dia mengalami simpangan, tapi habis itu kembali ke referensi. Oke, ini critically dam. Tolong perhatikan dengan overdam. Overdam juga hampir sama karakternya. Cuman dia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan critically dam. Nah, kalau Anda perhatikan, yang ini akan membuat sistem kita kembali ke kondisi referensi, diam lah saya sebutnya ya, ke posisi 0 itu dalam waktu yang paling singkat, cepat gitu ya. Dan ini bisa kita desain karena kita akan tahu, udah buat aja damping rasionya sama dengan 1, atau saya buat C-nya sama dengan CC gitu kan. Nanti saya akan dapatkan sistem yang tidak berosilasi. Jadi misalnya bandul gitu ya, saya punya bandul, saya gambar di sini ya, bandul gitu ya, ini, nah bandulnya saya tarik sini. Kalau saya beri simpangan, saya lepas dia kan bolak-balik. Tapi kalau saya bisa mengontrol nilai dampingnya yang biasanya itu diberikan di sini, karena damping karena udara biasanya sangat kecil ya. Saya tambahkan damping di sini dan mekanismenya bisa dengan
friction damping dengan gesekan. Saya bisa memberi baut di sini. Engselnya ini saya beri baut dan saya kencangkan sedemikian rupa. Sehingga kalau saya beli simpangan, dia akan seret turun berhenti pada titik ini saja. Jadi tidak pernah melewati sumbu referensinya. Nah, kalau ditanya, ada nggak sih kasus-kasus lain yang memanfaatkan konsep critically damp atau over damp? Karena itu hampir sama ya, pokoknya dia akan kembali ke posisinya tanpa osilasi atau gerakan getaran dalam tanda kutip tanpa osilasi. Ada nggak? Anda bisa membayangkan, Anda pernah, saya beri contoh saja, Anda kalau membuka pintu ruang kuliah kita, mungkin Anda sudah lupa ruang kuliah kita kayak apa di television gitu ya, beberapa pintu-pintu kita itu ada engselnya di atas, kayak lengan itu ya, kayak lengan yang itu piston ya, yang lebih gampangnya itu piston. Kalau Anda tarik, atau kalau di rumah Anda, atau kalau Anda masuk toko, biasanya kan pintu-pintu kaca itu biasanya ada engsel ya. Jadi kalau Anda buka, mentok itu dia akan diem kan. Tapi begitu Anda beri simpangan awal, Anda buka sedikit, gerakkan sedikit, terus Anda lepas, dia kan kembali kan ke posisi. Dan itu dikontrol oleh piston yang ada di atasnya biasanya. Atau paling gampang lagi kalau Anda membuka bagasi mobil kan, misalkan ada pistonnya dua biasanya kan. Kalau Anda tutup kan, nutup bagasi kan, bagasinya tidak mengayun kan, hasilnya bagasinya turun gitu aja kan, pelan-pelan kan, klek gitu kan, sampai nutup lagi kan. Karena nanti agak horor kalau pintunya Anda tutup, pintunya juga manggut-manggut gitu kan. Nah itu salah satu manfaat dari, atau salah satu contoh dari gerakan yang mengalami damping, entah critical, entah itu overdamp, tergantung nilai damping rasionya. Nah ini yang diperhatikan satu lagi adalah bahwa ini periode, ini waktu ya, perhatikan. Periode getaran teredam itu lebih besar dari periode getaran tak teredam. Kalau dibalik ini kan frekuensi kan. Nah, kalau periode, kenapa periode? Karena dia gerakannya lebih lambat. Nih ya, yang ini lebih lamban dan ya artinya dalam waktu yang sama dia siklusnya lebih sedikit. Atau untuk menyelesaikan jumlah siklus yang sama dia butuh waktu lebih panjang. Sehingga frekuensi getaran teredam akan selalu lebih kecil dari frekuensi alami yang tak teredam karena periodenya lebih tinggi. Kalau Anda masih ingat tadi, omega D kan sama dengan 1 kurangi zeta kuadrat kali omega N. Nah, berapapun nilai zetanya selama dia di sini under damp, maka akan membuat periodenya membesar atau frekuensinya mengecil relatif dibandingkan dengan periode atau frekuensi kalau getarannya tak teredam. Ini yang natural asli. Oke, ini adalah compression of motion ya dari berbagai tipe damping plus yang tanpa damping. Clear ya? Nah, sekarang ini yang di praktikum tolong diperhatikan karena di quiz ini juga nanti kenapa saya berikan quiz yang ini, karena nanti praktikumnya yang saya share juga Anda melakukan hal yang sama biar tidak terlalu menyita waktu nanti membuat laporan. Ini saya ambil gambar yang tadi. Nanti, nah ini saya tunjukkan ya, meskipun di quiz akan persis sama. Pada saat di quiz itu nanti yang diminta mengambil itu adalah data peak-nya. Bisa sebut tadi, Anda saya sarankan mengambil data peak ini. Nah, peak ini artinya, ini misalnya X1 berarti terjadi pada T1, X2 terjadi pada T2, atau simpangan pada saat T2. Ini adalah, balik lagi saya ulangi, yang Anda rekam adalah sistem yang teredam. Sehingga yang Anda dapatkan adalah frekuensi atau periode getaran teredam. Ini pengontrolnya, gerakannya yang putus-putus. Nah, ada istilah logarithmic decrement yang simbolnya delta. Itu adalah laju penurunan amplitudo getaran. Dari ke sini itu lajunya berapa sih? Laju itu nanti ditandai dengan rasio sebenarnya. Rasio antara X1 dan X2. Nah, kalau saya mencari rasio antara X1 dan X2, gampang kan? Saya tinggal menulis saja. Di X1 ini rumusnya apa ini? Fungsi di sini. Ya udah, fungsi di X1 berarti saya melibatkan T1. T1. Ini menggunakan yang cos ya. Anda bisa menggunakan yang sin. Hasilnya akan 100% sama. Simpangan titik T2 sama, saya tinggal memasukkan T2, masukkan T2 di sini. Nah, dari hubungan bahwa kita tahu bahwa T2 ini sama dengan T1 plus periode getaran teredam, ini ya,
ini bukan 4 harusnya ya. Kita tahu bahwa ini bukan tetapi ya. Nah, sehingga kita tahu periode getaran teredamnya adalah 2pi per omega D. Tinggal saya masukkan TD, sorry T2-nya dengan T1 plus TD ke sini. Kalau saya masukkan, termasuk di cos-nya juga, omega D kali ini, saya masukkan T2-nya di sini, maka saya akan mendapatkan ini sama. Sehingga bagian atas dan bawah ini bisa hilang bagian cos-nya, sehingga akan tersisa X1 per X2, tinggal bagian X0-nya jelas bisa kita delete juga kan. Akan menjadi E pangkat minus zeta omega N T1, yang berbeda masih ini ya, dibagi E pangkat zeta omega N, ini T2 kan, atau T1 plus TD, karena biar tidak ada T2 kan, T1. Nah, kenapa buat T1? Karena Anda bisa mencoret ini kan, coret ini. Tentu dengan mengalihkan dulu ini kan. Nanti kan kalau ini saya hilangkan, berarti 1 per E pangkat minus zeta omega N TD kan. Minusnya biar hilang, saya naikkan ke atas. Oke ya. Anda sudah mempunyai ini kan. Oke. Biar hidup menjadi lebih simpel, karena rasio ini rasionya kan simpel. Misalnya ini 2, ini 1, atau 2/4. Ini nilainya nanti Anda bisa lihat di pick. Nah, di data di Excel Anda bisa klik, akan keluar nilainya kan. Sumbu X-nya dalam hal ini nanti waktunya berapa second di sini, berapa second di sini, Anda bisa mencari selisihnya, Anda mendapatkan periode kan. Dengan tahu periode Anda mendapatkan frekuensi getaran teredam. Nilai peak-nya amplitudo di sini, amplitudo di sini. Nah, kan simple sebenarnya. Tapi di sini ribet karena melibatkan E kan. Nah, to get rid of this gitu kan, untuk menghindari ini, kita bisa terlepas dari masalah yang cumbersome ini, udah di-learn-kan saja. Ini kalau saya learn-kan, bisa learn-kan, kan nanti jadi learn X1 per X2 sama dengan learn E, tapi ini kan menjadi konstanta di depan ya, zeta omega NTD dikalikan E. Nah, ini kalau saya learn-kan, ya, saya learn-kan. Nah, itu learn dari rasio ini nanti yang disebut dengan logaritmik, atau simbolnya delta, itu sama dengan yang tadi pangkat dari E. Oke. Dengan menulis TD, jadi tadi tahu ya, kan 2pi per omega D kan. Omega D kan 1 minus zeta kuadrat kali omega N. Tidak ada yang baru. Jadi Anda bisa mengeluarkan omega N di sini, Anda coret. Anda nggak butuh di sini. Berarti nanti delta sama dengan 2pi kali zeta, kali 2pi zeta dibagi 1 minus zeta kuadrat. Jadi ini adalah rumus yang nanti kita gunakan untuk mencari damping rasio. Ini. Jadi simple, Anda tinggal pick up 2 peak yang berurutan, yang tidak berurutan juga bisa, nanti di bawahnya ini ada. Nah, Anda sama dengankan dengan 2pi. Nah, biasanya bisa sebut tadi, most of the natural system itu mempunyai damping yang kecil kan. Untuk small damping, maka persamaan ini sebenarnya ini bisa disederhanakan menjadi delta mendekati 2pi kali zeta, karena ini hampir sama dengan 1 kan. Nah, ini hampir mendekati 0 kalau dikuadrat, karena dia dikuadratkan ya. Nah, itu kalau saya mengambil 2 peak yang berurutan. Kalau saya ngambil 2 peak yang tidak berurutan, stepnya akan persis sama, cuman Anda harus menambah seper stepnya ini. Kalau X1 per X2 berarti kan di sini 1 kan, berarti nanti seper 1, ini otomatis kan, X1 per X2. Kalau stepnya, artinya gini, ada kalanya, ini saya berikan saja penjelasannya, bahwa kalau Anda mengukur, tidak selalu Anda mendapatkan kurva yang manis seperti ini. Bisa jadi Anda mendapat ini, terus itu rusak gitu kan. Maksudnya Anda tidak terlalu percaya ini bagus atau tidak datanya. Anda bisa loncat ke peak yang Anda yakini bahwa dia melewati beberapa periode, tapi amplitudenya tidak representatif. Anda milih puncak yang benar-benar diwakili ini, dibatasi oleh ini. Karena bisa saja terjadi pada pengukuran ini naik di titik, itu kok di luar kan, padahal dia siklus. Anda lewati saja, Anda ngambil data yang bagus. 1/3 berarti Anda melewati 2 kan. Jadi nanti yang Anda harus lakukan adalah menambahkan seper berapa puncak yang Anda loncati.
Kalau dari 1 ke 2 kan berarti Anda cuma loncat 1 puncak, ini 1. Kalau 1 ke 5 Anda loncat 4, jadi seperempat di sini. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan, pada saat Anda mengolah data praktikum atau data pengukuran, seperti yang tadi saya bilang, alat ukur sistem yang kita punya akan memberikan data apa adanya, dan itu kadangkala berbeda dengan apa yang kita harapkan sesuai rumusan yang kita pelajari. Rumusan itu kan ideal ya, mesti bentuknya sempurna seperti itu. Nah, sehingga sering nanti untuk mencari dumping ratio itu kita melakukan beberapa data. Maksudnya mengambil beberapa data. Maksudnya gini, saya ngambil rasio X1 per X2, saya hitung dumping rasionya. Saya cari X2 dan X3, saya hitung terpisah ya. Habis itu saya X3 dan X4, X4 dan X5. Habis itu saya rata-rata. Itu juga bisa dilakukan untuk memberikan pendekatan nilai dumping rasio dari kemungkinan grafik yang tidak sempurna. Kalau grafiknya sempurna, Anda mencari ini ke sini, Anda hasilkan, cari dibagi 2pi, Anda akan mendapatkan hasil yang sama dengan ini ke sini, atau ini ke sini. Nanti bisa Anda cek kan, kalau data Anda sempurna, Anda bisa lihat sebenarnya grafiknya sempurna, tapi ada kalanya grafik, karena berurusan dengan material kita nggak pernah tahu kan, dia ternyata setelah siklus sekian langsung terserap nilainya, langsung tiba-tiba hilang gitu kan, padahal dia tidak teredam kritis. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu biasanya kita menggunakan averaging kan. Kita merata-rata berapa nilai redaman yang kita ambil dari beberapa puncak yang kita pick up dari data yang ada. Biasanya 5 ya. Nanti bisa Anda lakukan itu saat melakukan data praktikum. Nah, sekarang ini plot dari dumping ratio dan logarithmic decrement. Kalau menggunakan ini rumusnya kan ada 2 ya, kuadrat kan sebenarnya. Anda ini tadi dari rumus yang pertama yang setanya itu kita tidak asumsikan kecil gitu kan. Jadi kita masukkan jadi rumus kuadrat kan, nanti akan menjadi seperti ini kan fungsinya. Tapi yang sering kita guna untuk dumping yang kecil, 1 minus seta kuadratnya kan kita abaikan. Di sini kan ada kan 2pi kali seta bagi 1 minus seta kuadrat. Nah, seta kuadratnya kita, yang kuadratnya kita anggap 0, nah ini nanti pendekatannya akan menjadi linear seperti ini. Yang ini ya. Oke. Biasanya kita menggunakan ini, karena biasanya damping itu 0,09, 0,01 Anda kuadratkan jadi 0,01. 1 dikurangi 0,01 diakarkan masih mendekati 1, sehingga ini sering dipakai ya. Oke ya, saya kira itu penjelasan review lagi untuk yang praktikum plus 2 tambahan jenis getaran teredam, critically damped dan under damped. Nah, kita lihat sekarang, tadi kan tadi kita bicara energi yang hilang kan, apa sih jumlahnya energi yang hilang pada saat sistem itu teredam, pada saat dia berosilasi. Nah ini kalau kita lihat rumusannya, energi yang hilang itu kan nanti diberikan oleh C-nya ini, dilakukan oleh C. Yang bertanggung jawab itu adalah C. Del D, W, perubahan W terhadap waktu. Nih, W itu energi ya, per waktu. Atau kerja kan, kalau kos kali jarak kan, gaya kali jarak kan kerja ya. Satuannya joule. Kalau ini diturunkan terhadap waktu, berarti kan jaraknya diturunkan terhadap waktu, Anda mendapatkan velocity, dan ini sebenarnya yang dilakukan oleh damping. Jadi gaya damping dikalikan dengan kecepatannya, kecepatan bendanya bergerak. F tadi kita tahu minus C kali V kan, berarti dikalikan V lagi, berarti minus C kali V. V-nya oke, kita ganti saja dengan, karena kita mempunyai simpangan X kan, berarti dx per dt dikuadrat. Bukan turunan 2 kali ya, tapi kecepatannya yang dikuadrat. Nah, kalau kita mempunyai, let's say kita mempunyai simpangan getaran teredam yang responnya bisa ditunjukkan oleh X sinus omega D atau cos X cos omega D, bisa saja, maka Anda bisa mencari besarnya energi yang hilang, delta W ya, itu dengan mengintegralkan dari T sampai ke periodenya, satu siklus kan berarti ya, dari T0 sampai ke satu periode, tinggal Anda kalikan dengan, tinggal Anda integralkan yang tadi. Ini ya. Ini diambil plus karena kita mencari delta kan. Ada gunanya ya naruh minus karena bedanya berapa. Ini yang hilang. Karena ini artinya menunjukkan yang hilang minus. Anda teruskan nanti Anda dapatkan. Ini kalau Anda masukkan batas-batasnya. Tadi bekerja di
T sekarang bekerja di 2pi ya, ini kan bisa dikonversi kan, kalau pada saat T0, 2pi-nya kita cari kan, pada saat 2pi per omega D nanti akan menjadi berapa batasnya, kalau dia bermain di domain omega dt, omega dt ya, domainnya kan ini beralih kan dari omega, dari time ke omega dt. Ini yang Anda sudah pelajari di kalkulus, harusnya tidak ada masalah. Sehingga besarnya energi yang hilang, delta W di sini sama dengan C, tetap ada ya. Dia akan berbanding lurus dengan besarnya C, berbanding lurus dengan frekuensi terendah, dan berbanding kuadratis dengan simpangan. Jadi semakin besar simpangan, semakin banyak energi yang hilang, karena dia kuadrat. Oke, itu energi yang hilang. Nah, sekarang ada besaran lain lagi. Kalau ini cara cari rasio antara energi yang hilang dengan energi yang dimiliki oleh sistem. Energi yang hilang kan tadi ini ya. Energi yang dimiliki oleh sistem, Anda masih ingat? Sistem kita, kalau tidak ada damping, akan punya energi potensial dan atau energi kinetik, kan tergantung dia di posisi mana. Kalau di posisi mentok, nggak bergerak, dia energi potensialnya maksimum kan. Misalnya pegasnya akan mengalami pergerakan maksimum, tapi kalau di posisi referensi, dia bergerak pada kecepatan maksimum, dia akan punya energi kinetik maksimum. Nah, di sini dibagi dengan energi kinetik ya, setengah M, ini kan energi kinetik sebenarnya. Kalau Anda masih ingat, ini kan turunan dari simpangan kan, karena ada omega D di sini kan. Kalau Anda ingat setengah ini kan, tolong bayangkan sama energi kinetik maksimum setengah M P kuadrat. Anda masih ingat ya, P, kalau Anda ingat matematika sederhana, P sama dengan omega kali R ya, omega kali R kan. Jadi kalau ini dikuadratkan setengah M, kita lihat dalam hal ini ya, di sini R kuadrat, kan sama ya, cara kuadrat. Ini adalah yang kalian antara simpangan disebut dengan sim. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut atau radiasi per second dikalikan dengan simpangannya. Ini kalau dimasukkan, misalnya akan sama dengan ini, dan ini nilainya sama dengan 4pi kali Z. Ini tambahan saja ya, informasi kalau Anda nanti melakukan riset material gitu, misalnya sebuah sistem yang berantar, ini ada beberapa rule yang sudah memandu kita. Nah, ini disebut dengan spesifik damping capacity. Yang ini ya. Nah, ada juga istilah yang disebut dengan loss factor. Loss factor berarti kan energi yang hilang per siklus 2pi kan. Dan tentu dikalikan dengan energi maksimum yang dimiliki. Ini disebut dengan istilah loss factor. Ini informasi tambahan saja yang penting untuk Anda bagi yang nanti tertarik melakukan beberapa mekanik harapan. Karena ini di material pun ada ini. Kalau material Anda mengalami perlakuan sekian siklus misalnya, dia dikatakan energi yang hilang berapa. Jadi kalau Anda masih ingat ujian, mudah-mudahan sudah dapat yang ujian Anda memanfaatkan apa namanya, menguji impact ya, misalnya ada palu yang dijatuhkan mesin gitu ya, ada bandul dijatuhkan mengayun gitu, terus mengenai material kan, itu ada energi yang diserap. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi sistem yang translasi. Sebentar, saya cek waktu dulu. Oke, masih 20 menitan ya. Oke, kita lihat yang tadi yang translasi. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau sistemnya torsional, tapi mempunyai viscous damping juga. Ini contohnya banyak. Contohnya seperti ini. Anda menggerakkan sesuatu, gitu kan, tapi ada hambatannya yang diberikan oleh fluida. Viscous ya. Dan di sini disebutkan, kalau tadi kan viscous dampingnya mempunyai konstanta C. Untuk yang translasi, untuk torsional, sama dia mempunyai konstanta, tapi disebutkan dengan CT. T-nya itu artinya torsional. Anda masih ingat kemarin ini adalah puntiran yang diberikan, tentu akan menggerakkan, karena ini rigid ya. Ini ada poros yang otomatis di sini dia sudah menyebut KT. Sebenarnya KT itu kan fungsi dari diameter poros, panjang poros, material poros, dan bentuk poros kan. Anda masih ingat G, E, I, dan L kan yang terlibat di sana. Terus D-nya ini adalah nanti dalam tanda kutip massa atau mass inersia yang digerakkan. Jadi inersia massa. G0.
G0 ini tentu fungsi dari diameter ini kan, dimensinya, tebal, dan bahannya juga, karena itu nanti yang menentukan. Nah, kalau ini terjadi gerakan, artinya ini diberi simpangan, Anda lihat, ini sedikit kebalik sebenarnya gambarannya ya. Kalau di sini yang diberi puntiran itu arahnya ke kiri misalnya ya. Maaf, ini oke, searah jarum jam ya, puntiran yang diberikan berupa simpangan sudut, atau kecepatan sudut, atau percepatan sudut, maka shaft-nya ini, batang pemegangnya ini akan memberikan perlawanan. Yang itu sebenarnya disuplai oleh torsional spring-nya kan, masih ingat kan, torsional springness, KT, kali simpangan sudutnya, dan torsional damping, konstannya dikalikan dengan kecepatannya. Itu yang nanti akan memberikan perlawanan terhadap pergerakan inersia massa ini, yang dikalikan tentu dengan percepatan sudut. Sehingga kalau ditulis, ini bisa sebut tadi ada viscous damping force minus CT kali theta, which is this one ya. Minus menandakan arah yang berlawanan terhadap gerakan massanya. Nah, kalau itu disusun ulang, maka equation of motion-nya bisa diturunkan menjadi seperti ini. Nah, kalau Anda flashback ke minggu yang lalu, kita mempunyai ini kan. Sekarang kita ketambahan suku yang ini. Ini kalau saya gambarkan, bandingkan dengan gerakan translasi, bedanya di mana? Saya selalu akan ulangi untuk memberikan encouragement ke Anda bahwa mata kuliah ini tidak mengkhawatirkan karena banyak analognya. Jadi Anda cukup paham yang translasi, yang rotasi tinggal Anda ganti simbol massa dengan mesh inertia. K-nya gas ya, linear menjadi torsional spring yang mengalami puntiran. C, damping konstan menjadi torsional damping konstan CT. Terus sudutnya atau koordinat pergerakannya kan karena ini translasi X, ini menjadi rotasi. Torsional kan diwakili oleh simpangan sudut, kecepatan sudut atau percepatan sudut. Ruas kanan masih 0 karena kita belum berurusan dengan getaran paksa yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, mungkin saya perlu sedikit berikan informasi bahwa minggu depan adalah pertemuan keempat. Kita akan fokus belajar getaran paksa dengan berbagai contoh-contoh aplikasinya, karena di dunia industri maksud saya, hampir semua getaran yang terjadi adalah getaran paksa. Dan kita ingin tahu responnya, terus masalah-masalah yang muncul dari sesuatu yang mengalami getaran paksa apa saja, mulai dari transmisi, unbalance, dan sebagainya. Fungsi dari isolator untuk mencegah transmissibility kita bicarakan minggu depan. Sehingga minggu kelima kita akan fokus bicara tentang vibration control dan case-case yang ada di industri. Jadi 5 kali pertemuan sudah semua siap ya. Materinya tidak berkurang dari apa yang Anda dapatkan di kelas, kalau kelas offline. Malah di sini bisa lebih cepat gitu ya. Nah, frekuensi getaran teredamnya sama. Omega D-nya 1 minus zeta. Tolong ini dihafal ya. Dihafal itu artinya Anda ingat karena Anda paham. Beda ya, menghafal itu adalah ingat karena Anda paham. Kalau Anda cuma menghafal tanpa paham, begitu Anda merem sedikit nanti lupa. Karena itu Anda nggak paham artinya. Ini tolong dipahami, ingat sekali nanti Anda akan hafal. Nah, frekuensi alami untuk sistem yang torsional sama, tinggal ambil aja. Dan ingat frekuensi alami ya, omega n. N ya, tapi nothing else but AT per G0. Atau kalau ini omega n, ini adalah K per M. Dan omega D-nya sendiri. Nah, kalau di breakdown lagi, CT berarti kan damping kritisnya, berarti nilai dampingnya dibagi dengan critical damping torsionalnya. Sama persis. Ya. CC sama dengan, nah kalau yang ini kan CC sama dengan 2M kali omega N kan. 2M kali omega N. Atau 2 akar KM ya. Anda bisa mengingat salah satu, tapi saya akan lebih senang mengingat yang ini atau yang terakhir, karena yang ini kan sama dengan yang terakhir, maka per M-nya diganti dengan omega N. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada di example 2.10. Tolong diperhatikan nanti. Mudah-mudahan saya menjelaskan ini sangat jelas ya, karena saya akan membawakannya dengan slow dan
Jelas, mudah-mudahan. Jadi kalau Anda mempunyai sistem, ini ada kita diminta mencari respon dari sebuah anvil, dari sebuah mesin forging hammer. Jadi lakukan proses forging dengan memalunya atau memberikan impact ya. Dan itu sistemnya seperti ini. Ada massa pemukul, ya disebut TUP ya, TUP gitu kan. Ini disimbolkan dengan huruf massa kecil m dan subscript T untuk menyebutkan kecepatan awal dari TUF dan kecepatan akhir dari TUF. Ya, ini adalah model matematisnya. Terus ada massa anvil M besar, nanti masanya ada ya. Dan palunya ini atau impactor ya kalau kita nyebutnya itu jatuh dari ketinggian 2 meter. Setelah jatuh dia itu tidak nempel gitu kan. Ada koefisien restitusi, ada kelentingan di sini dan itu ada 0,4 nanti diberikan. Nah, anvilnya itu ditumpu oleh landasan isolator atau bahan peredam di bawahnya yang nanti berhubungan dengan fondasi itu yang bahan peredamnya itu mempunyai K yang juga akan diberikan dan mempunyai nilai C. Anda diminta mencari ini tuh kira-kira nanti bergerak seperti apa setelah dipukul. Ini goyangannya tentu kita akan constraint di sini ke 1 derajat kebebasan vertikal saja ya. Oke, kita belum bicara derajat kebebasan yang lebih dari 1 sampai nanti setelah UAS. Nah, UTS maksud saya. Nah, sekarang ini ilustrasi soalnya ini. Sebuah mesin forging hammer mempunyai anvilnya ya, mempunyai berat 5.000 Newton. Nanti tinggal Anda bagi 9,8, Anda dapat sekian kilo kan. Nanti ini massa ini. Dia diletakkan pada foundation yang mempunyai stiffness, ini fondasi ya, mempunyai stiffness-nya 5 kali 10⁻6 Newton per meter. Anda bisa bayangkan. Oke, mungkin sekarang Anda cuma membaca angka, tapi orang teknik harus mempunyai sense. 5 kali 10⁻6 Newton per meter itu Anda bisa bayangkan nggak seberapa besar bekasnya? Untuk memberikan sense, tolong besarannya itu diubah menjadi kilogram per sentimeter ya. Oke, kalau diubah menjadi kilogram, anggaplah G-nya 10. Berarti ini 50.000. Kalau ini kan 5 juta ya. 5 juta dikurangi nolnya 1, berarti kan nanti menjadi kilogram kan. Terus dibagi 100 lagi kan. Anda akan mendapatkan angka sekitar ini kan 500.000 dibagi 100, berarti 50 kilo kan. 50.000 kan kilo per senti. Nah, artinya Anda butuhkan massa sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo untuk menggeser atau memberikan simpangan gas Anda itu 1 cm. Nah, dari sana Anda harusnya punya sense. Kira-kira sepeda motor Anda itu K-nya berapa? Kan kembali ke dimensi ulir kan. Nah, ini atau mobil Anda lihat. Jadi, tolong mulai peka ya. Misalnya, untuk bisa membayangkan, oh, bisa berarti membutuhkan sekian kilogram cuman untuk memberikan simpangan pegasnya itu 1 cm. Itu ya, ini anak teknik saya kira harus mulai ke sana ya, membayangkan realnya ini seberapa kuat sih gas ini. Dan viskusnya adalah 10.000 Newton per meter kali senti ya, second, Newton second per meter. Nah, selama proses operasional, jadi palunya ini jatuh mengenai anvilnya, dan tapnya ini mempunyai berat 1.000 Newton. Oke. Ya ini dan dia jatuh dari ketinggian 2 meter ke anvilnya seperti tergambar tadi. Jika anvilnya ini berada pada kondisi diam, jadi mula-mula dia diam sebelum impact. Anda diminta untuk mencari respon dari anvilnya setelah impact. Sorry, anvilnya yang diam ya. Kalau ini jelas harus bergerak jatuh dari atas. Ini anvilnya standstill gitu kan. Dia tidak mempunyai simpangan awal, benar-benar diam. Nah, ini terus kejatuhan tough. Dan setelah tumbukan, ada koefisien restitusi antara anvil dan tap itu sebesar 0,4. Oke, tergambar ya kasusnya. Berarti nanti palunya setelah jatuh itu mental ke atas, gitu kan? Nanti akan ditunjukkan oleh arah kecepatan T2 yang negatif atau berlawanan dengan kesepakatan kita ini positif misalnya ke bawah. Nah, ini adalah
gaya-gaya yang bekerja ya, arah. Ini massa, dia mempunyai massa taf, mempunyai kecepatan awal taf, kecepatan akhir taf, P1 D2 ya. Setelah itu, anvil mempunyai kecepatan awal anvil, P1 dari artinya top anvil pada posisi 1. Dan kita tahu tadi informasinya crash ya, jadi ini sama dengan 0 nanti. Nah, yang kita perlukan kan ini, karena respon itu nanti diberikan oleh kecepatan awal yang dimiliki oleh anvil ini setelah dia ditumbuk. Nah, caranya apa? Ya, caranya sederhana. Anda sudah belajar di fisika, Anda sudah belajar di dinamika, bahwa dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, Anda punya hubungan ini kan. Massa anvil kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal itu akan sama dengan massa taf dikali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Dan kita tahu kecepatan awal dari anvil ini 0. 0 ya, karena dia diem. Sehingga kita akan mencari kecepatan jatuhnya taf dulu. Kecepatan awal dari taf. Dan kita tahu dia jatuh dari ketinggian 2 meter kan. Ini kan hukum kekekalan energi dari taf. Setengah MPT1 sama dengan MGH sampai dia sesaat sebelum menghantamnya. T1 sesaat sebelum menghantam MGH. Sehingga dari sana kita dapat kecepatan jatuh taf itu 2 GH diakarkan, Anda dapat nilai 6,2 meter per detik. Terbayang ya, ini cukup kenceng ya. Itu menumbuk massa N besar. Dari sana kita back lagi ke rumusan. Ini masukkan rumusan kekekalan momentum. Tadi massa anvilnya 5000 dibagi gravitasi. Ini kecepatan yang nanti akan kita cari. Kecepatan awal anvil 0. Ini adalah massa taf dibagi, berat taf dibagi gravitinya akan menjadi massanya. Ini adalah kecepatan awal tumbukan. Ini kecepatan akhir setelah tumbukan. Nah, terus kalau ini diproses, Anda mendapatkan ini misalnya saya sebut persamaan A, ya. Anda mendapatkan sebuah persamaan yang mengandung kecepatan akhir dari anvil dan kecepatan akhir dari taf. Misalnya ini. Oke, belum kita bisa olah karena kita baru punya satu persamaan dan ada 2 unknown di sini. Kita berarti harus mencari satu persamaan lagi dan itu bisa kita turunkan dari persamaan koefisien restitusi R. Rumusnya Anda masih ingat ya. Kalau belum ingat ya, kalau sudah lupa, ini saya ingatkan, sama dengan kecepatan akhir dari benda yang ditumbuk dikurangi kecepatan akhir benda yang numbuk dibagi kecepatan awal benda yang ditumbuk dikurangi kecepatan awal benda yang ditumbuk. Ini akhir-akhir awal-awal gitu ya. Nah, dan kita sudah tahu kecepatan koefisien restitusi diberikan 0,4 dari kasus ini ya. Terus tadi anvil awal 0, kita tinggal masukkan. Nah, dari sini kita dapat persamaan satu lagi. Ini saya sebut persamaan B, ya. Ini, nah, A dan B kalau saya selesaikan secara persamaan, PA2, PA2. Tadi saya bisa masukkan PA2-nya, substitusi ini ya, ke persamaan ini. Saya ganti PA2 dengan PT2 tambah 2,5 ini, nanti saya mendapatkan nilai PT 2 dan PA2. Nah, di sini kita dapat nilai PA2, jadi kecepatan ambil awal akhir ya, setelah dia ditumbuk, dan ini akan menjadi kecepatan awal dia. Itu 1,4 meter per detik, dan kecepatan tafnya setelah tumbukan adalah -1. Anda bisa lihat ini minus ya, berarti dia balik, karena mental. Nah, sekarang saya ulangi, kecepatan akhir dari anvil itu akan menjadi kecepatan awal anvil pada saat kita bicara boundary initial condition. Initial condition dari anvilnya akan, tadi kan dia berada pada posisi diam kan, berarti kan simpangannya 0. Kecepatannya, nah ini, kecepatan setelah ditumbuk itu akan menjadi kecepatan awal. Jelas ya, 1,46 meter per detik. Selesai. Nah, sekarang kita menghitung, karena kita suruh mencari respon, dari ini ada redamannya, nah kita cari damping koefisiennya, atau damping rasionya, C per KKM. Anda bisa menggunakan yang rumus
M kali omega N ya, bisa saja sama kan, Anda bisa mencari kan, tapi sini karena dikasih C, sudah Anda pakai C per 2 KKM, tinggal masukkan C-nya Anda diberitahu ya, 1000 dari nilai damping konstannya, masanya juga diketahui ini, K-nya ketahuan, Anda mendapat 0,009. Tolong perhatikan, nilainya kan kecil ya, 0,1 saja tidak ada, tapi ini tetap bermanfaat. Nanti pada saat kita mempunyai sistem yang di alam, di dunia nyata, ini akan meredam getaran. Nah, sehingga dari sini Anda tolong perhatikan ada dua istilah, undamp dan damped natural frekuensi. Jadi frekuensi alami itu sering, dan ini sebenarnya yang benar gitu ya, itu ada dua. Frekuensi alami tak teredam, which is very ideal one, dan ini hampir nggak ada di dunia nyata, dan damped natural frekuensi ini yang lebih realistis. Ya, dengan rasio itu tadi, 1 minus zeta kuadrat dikali omega N itu. Nah, omega N apa M? Ini yang benar-benar pure ya. Anda dapatkan 9,8. Oke, let's say 99 radian per second. Nah, begitu dia ada redamannya, maka frekuensi getaran teredamnya kan ini. Anda masukkan saja padanya, zetanya meskipun kecil Anda masukkan ke sini ya, Anda dapatkan 98. 98 turun dari 99. Oke, let's say ini misalnya 100 lah ya. Ini 99 ini kira-kira 1% ya berubah frekuensinya. Ini kalau ini saya bulatkan 99, ini 98 ya 1. Kalau ini 100, ini 98 ya 2%, 1, sekian persen berubah ya. Artinya mengalami pengurangan frekuensi dari sisi nilai ya. Dia lebih lambat. Nah, dari sana kita bisa lanjutkan sedikit. Displacement-nya seperti apa? Ya udah, di sini kan tidak ada rintangan awal kan, yang ada cuma kecepatan awal. Kalau Anda masih ingat di rumusan awal, kalau tidak ada kecepatan awal, Anda berarti mempunyai ini kan, X0 dibagi omega kan, udah masukkan aja. Tolong perhatikan simpangan yang tak teredam di awal ya. Kalau simpangan awalnya tidak ada, berarti kan yang ada adalah kecepatan awal dibagi frekuensi. Kalau kemarin kita belajar ini adalah simpangan awal ini omega N sinus omega N. Nah, kalau teredam ya udah Anda masukkan teredam. Tentu jangan lupa memasukkan ini, karena ini adalah bisa bilang pengontrol dari gerakan sistem Anda itu, dia tidak boleh melewati casing-nya ini, guidance-nya. Ini kan guidance fungsi ya, fungsi yang mengawal nanti osilasi sinus ini. Tinggal Anda masukkan I pangkat minus, ini sudah dikalikan ya, zeta kali omega N itu nilainya kali T. Ini adalah X 0 dot dibagi omega D. Kecil, masukkan saja. Di sini pentingnya Anda berurusan dengan angka penting. Anda bisa membulatkan ya, nanti akan sedikit berbeda, tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga displacement responnya dari sistem kita itu akan menjadi seperti itu. Dan jangan lupa menaruh unitnya meter kan. Ini ya, meter. Oke, jelas ya contoh yang ini. Dan saya akan kasih punya waktu 10 menit kira-kira ya. Saya akan lanjut dengan satu contoh soal lagi, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lebih clear. Ini adalah apa yang Anda sering alami kalau melewati jalanan di sekitar kampus kita. Anda naik motor, dan kembali lagi karena kita bicara 1 derajat kebebasan, motornya diidealkan dengan 1 roda gitu kan, which is impossible gitu kan. Kalian naik sepeda yang single roda. Jadi ceritanya seperti ini. Ini kalau sepeda ini sebuah shock absorber yang underdamped. Nyata-nyata disebutkan underdamped ya. Dan ini didesain untuk sepeda motor yang mempunyai massa 200 kilo. Anda yang cowok terutama anak mesin harus tahu 200 kilo itu kira-kira motor apa. Bagi yang punya Beat itu tolong diangkat gitu ya, berapa kilo Anda kuat nggak ngangkat. Kalau kuat ngangkat berarti nggak nyampe 200 kilo. Coba kalau yang punya CBR gitu kan, yang 250 ya, atau Ninja, nah, tolong diangkat atau ditimbang. Nah, Anda harus tahu itu, kira-kira ini motor sport gitu ya, mobil lah. Nah, ketika shock absorber ini mengalami initial velocity akibat jalan yang bergelombang, maka setelah diukur, jadi di sini tuh ditaruh sensor gitu kan.
Rugi sensor. Nah, bagaimana sistemnya di sini misalnya di masa rugi sensor, maka ini masa ini akan bergerak berosilasi sesuai dengan respon yang ada di gambar ini. Responnya seperti ini. Nah, kenapa saya tunjukkan soal ini? Karena ini nanti ada di quiz, ada di praktikum, biar Anda tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu. Nah, di respon ini dijelaskan bahwa terlepas dari dia, kita nanti disuruh mencari stiffness ya, stiffness dan damping saja. Meskipun nanti ada disuruh mencari minimum initial velocity itu bisa dilanjutkan, tapi yang penting Anda mencari stiffness K dan C-nya. Nah, yang diberikan informasi di sini adalah periode getaran teredam. Nah, itu ya. Mesti nggak bakalan Anda diberitahu periode getaran tak teredamnya, karena faktanya dia teredam dan yang terukur pasti teredam. Sini. Periodenya ini diberikan. Ini sampai sini 2 detik. 2 detik ya, 2 second. Dan ini yang penting untuk Anda tidak salah nanti mempick up data dari soal quiz atau materi data yang saya share lewat hasil praktikum. Ini rasio amplitudenya tolong perhatikan. The amplitude X1, ini X1 ya pada saat T1, berkurang menjadi seperempatnya setelah melewati 1,5 siklus. Kalau saya nyebutnya, kalau ini sampai sini sebenarnya, tapi dia kan ngitungnya dari sini siklusnya ya. Dari sini, ini kan 1,5 ya. Atau kalau dari sini ke sini kan sebenarnya setengah siklus kan. Kalau dari dari T1 ke T1,5 kan dia berubah setengah siklus. Kalau ini tambah setengah lagi berarti dari sini ke sini 1 siklus. Nggak masalah, ini cuma istilah saja ya. 1/4 in 1/2 siklus ya. Jadi X1,5, karena ini X1,5 ya, itu berubah menjadi seperempatnya. Jadi kalau ini misalnya 4 cm, nah di sini dia jadi 4 seperempatnya, maaf. Kalau ini 4 cm, jadi di sini 1 cm dia. Berarti di X2-nya menjadi berapa? Ya seperempatnya lagi kan, karena ini kan saya kan menyebutnya setengah siklus ya, half siklus ya, half a cycle ya menurut saya. Ini dari sini seperempat lagi, berarti kalau ini 4, ini menjadi 1, ini menjadi seperempat. Kalau ini 1, ini menjadi, kalau ini 1, ini menjadi seperempat, ini menjadi 1/16. Karena itu artinya dia mengalami rasio penurunan seperempatnya. Nah, Anda diminta mencari tahu tadi K dan C. Nah ini, karena nilai X pada T1,5, kita lupakanlah dia setengah atau 1,5 siklus, tapi kita tahu di T1,5 itu sama dengan seperempat dari saat dia di T1, maka di T2 dia akan menjadi seperempatnya lagi dari yang ini, sehingga menjadi 1/16. Ya. Sehingga X1 per X2-nya itu 16. Atau dari X1 ke X2 berkurang 16 kali mengecilnya rasionya. Tinggal Anda learn kan, learn 16 sama dengan berapa nilainya. Langsung aja dihitung, lupakan dulu yang ini gitu ya. Ini karena di buku ini dia nggak sabaran. Ini sebenarnya nilai learn yang Anda hitung dari ukuran simpangan. Setelah itu kita sama dengan kan, itu sebenarnya ini maksudnya ya. Kita sama dengan kan dengan 2pi zeta dibagi 1 minus zeta kuadrat. Nah ini ditulis ya, kita belum mengasumsikan dampingnya kecil atau tidak. Kalau mau original itu ini dibiarkan aja zeta kuadrat, toh tidak terlalu susah menghitungnya. Kalau ini sudah Anda dapatkan, Anda cuma dapat rumusan kuadrat, nah, bisa dihitung. Nah dari sini Anda mendapatkan zetanya 0,4, lumayan besar kan, 0,4. Jadi cukup teredam, besar 0,4, biasanya 0,3 ya, 0,3, 0,1 dan sebagainya. Nanti minggu depan pada saat getaran paksa kita akan tahu nanti pengaruh dari damping ini ya, terutama di area resonan. Sehingga kalau dimasukkan, tadi periode getaran teredam, kita tahu 2 second. Udah 2 pi per omega D, ini kan. 2 pi per omega D kan omega N kali ini. Oke. Anda akan mendapatkan omega N kan. Anda kan nggak tahu K dan D-nya kan, tapi Anda tahu omega N-nya. Udah, masanya ketahuan kan, masa mobilnya kan ketahuan tadi.
masa kendaraannya 200 kan. Masa kendaraannya tahu, omega N-nya tahu, Anda diminta mencari critical. Pertama Anda kan diminta mencari CC, belum ketahuan kan, tapi Anda bisa menghitung critical damping konstannya dulu. CC sama dengan 2M kali omega N. Masanya ketahuan, omega N-nya barusan kita hitung 3,4, Anda masukkan, Anda dapat nilai ini. Oke, dari sini semua bisa dihitung. Damping konstan, ya udah, tinggal damping rasio dikalikan CC, Anda dapat 554 Newton second. K-nya, ya, K-nya kan tinggal Anda kalikan saja massa kali omega N kuadrat. Anda dapatkan K. Jadi, dua besaran penting sistem ini sudah kita temukan. Dan itu adalah, apa namanya, K dan C. M-nya kita diberikan di sini. Saya saya stop sharing dulu. Oke, jadi tolong teman-teman videonya ditunjukkan ya, untuk memastikan Anda masih di depan layar, gitu kan? Karena ini sudah 80 menit ya. Saya kira Anda butuh sedikit persiapan gitu kan untuk nanti mengakses ke Google Classroom untuk melihat soal kuis, dan tolong jangan terintimidasi. Ini sudah pada muncul ya. Ini kemarin tuh ada diskusi di forum dosen gitu ya, di grup dosen, bahwa beberapa mahasiswa kok sekarang gondrong gitu ya. Saya no comment sebenarnya, karena kan Anda alasannya bisa aja, saya nggak berani potong rambut gitu ya, karena kena COVID saya kan. Itu rambutnya mulai dilus-lus gitu ya, ada yang gondrong gitu ya. Nggak apa-apa gitu, karena saya pribadi, tapi tolong dicek aja, kalau kan ada sebenarnya dulu Anda menandatangani, tadi disinggung sebenarnya, menandatangani tata tertib kan, tidak boleh gondrong. Cuman saya juga nggak ingat tidak boleh gondrong itu kalau ke kampus atau di rumah juga tidak boleh gondrong gitu ya. Tidak bermaksud ngajarin mendebat regulasi ya. Ini joke aja ya, intermezzo saja. Mungkin ada baiknya aja gitu kan. Tapi itu kan relatif ya. Karena Pak dosen juga gondrong gitu kan. Tapi masalahnya yang tanda tangan tata tertib itu mahasiswa gitu ya. Kalau ada, ini bercanda ya. Jangan disikapi serius. Nah, sekarang kira-kira ini sudah 80 menit ya. Masih dengar suara saya? Tolong say hello, say something gitu. Masih Bang Ade? Iya Pak. Masih ya, clear ya. Nah, ini saya kira saya akan akhiri karena Anda kan punya waktu 10 menit untuk lihat-lihat buku dulu. Dan oke, saya ceritakan saja. Saya nggak ada webcam, pakai komputer. Oke, nggak masalah. Yang nggak ada webcam, yang nggak masalah, tidak akan ada penalti. Saya cuma untuk menunjukkan, saya ingin lihat aja wajah-wajah ceria di pagi hari yang mendung gitu. Belum pada sarapan, belum pada mandi gitu kan, sama kayak dosennya. Nah, nanti ada soal gitu kan. Nah, soal itu persis seperti yang tadi, itu sebenarnya saya ambil dari buku plus saya tambahkan sedikit pertanyaan gitu kan. Menghitung damping rasio, mencari kadar M. Kalau dulu mungkin tidak terlalu banyak latihan soal seperti ini, karena dulu kita mengejar materi total tersampaikan. Nah, sekarang saya fokus biar Anda paham gitu kan, paham benar sudah. Bukan apa-apa, ini cuma ada notifikasi. Nah, sehingga latihan soal yang saya berikan sebagai kuis pun nanti cukup simpel gitu kan. Saya yakin kalau Anda ikuti ini, nanti lihat di buku rumusnya, tinggal Anda hitung. Yang perlu Anda perhatikan jangan sampai salah satuan itu. Kalau salah satuan nanti kan hasilnya akan error gitu ya. Yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini, dan untuk data praktikum kan penjelasannya itu Kamis Jumat ya. Saya nggak tahu kelas ini hari apa. Ini kelas yang hari apa ya penjelasan praktikumnya? Kamis, Pak. Kamis ya, berarti Kamis nanti akan sudah ada data yang di-share. Kelas yang lain juga bisa langsung mengerjakan laporannya, karena kan di-share bersama, karena datanya nanti mulai sama gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini ya. Pertemuan keempat kita akan bahas getaran paksa, jauh lebih menarik gitu kan, karena real case sebenarnya di lapangan. Dan
Mas Nugroho, saya kira saya akhiri dulu ya. Tadi saya Oh, nggih, sama nggih. Salib nggih, matur nuwun dan Nggih, tolong terima kasih. mahasiswa ya masuk ke ini ya untuk mengerjakan soal kuisnya. Anda punya waktu 1 jam. Nggih. Kerjakan semampunya, tidak harus semuanya dikerjakan dengan aut-autan, artinya asal nulis itu enggak, tapi pahami aja. Saya lebih senang Anda mengerjakan dari 3 soal Anda mengerjakan 2 benar lebih bagus ketimbang Anda mengerjakan 3 nggak ada yang benar gitu ya. Artinya saya pengen 1 aja nggak masalah, tapi Anda total mengerjakan paham itu jauh lebih bermanfaat ketimbang Anda rosa asik apa? Porak-porandakan jawaban Anda sendiri itu nanti malah kacau gitu kan, Anda stres, yang koreksi juga stres nanti gitu kan, karena ini maunya apa gitu kan, maksudnya apa ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan selamat mengerjakan kuis ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun Mas